Oke, semangat pagi anak-anak. Semangat pagi, mari berliterasi, meraih mimpi. Oke, diperiksa sekitar kursi dan mejanya. Apakah masih ada sampah? Diperiksa dulu. Masih ada? Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu kota periangan, halo Bandung. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ada? Berapa orang? 2. Siapa saja itu? Nofri sama David. Iya, Nofri sama si David. Ada kabarnya hari ini? Ada. Apa itu? Sakit. Siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Angkat tangan. Iya, kamu. Apa pelajaran kita pada minggu yang lalu? Pengertian teks cerpen. Struktur teks cerpen, unsur-unsur cerpen, kerangka penulisan cerpen. Iya, tepuk tangan dulu. Siapa yang masih ingat unsur-unsur pembangun cerpen? Angkat tangan. Iya, kamu silakan nak. Tema, tokoh dan penokohan, alur, setting, sudut, gaya bahasa, amanat. Di sini, Ibu punya sebuah motivasi untuk kita pada pagi hari ini. Saya ambil video. Coba dulu nanti kalian simak video ini ya. Ada pengetahuannya 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Itu dia kade pengetahuannya. Baru kade keterampilannya 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita pun pada pagi hari ini ada. Coba kalian perhatikan kembali ke papan tulis. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode apa? Dengan menggunakan metode problem based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar dan mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dari cerpen tersebut dengan rasa ingin tahu dan penuh tanggung jawab. Manfaat kita belajar menulis cerpen. Coba dulu kamu nak, bacakan dulu manfaat kita yang pertama itu apa? Buat caranya, dengan temanmu. Meningkatkan pola pikiran seseorang, mengendalikan emosi, memperbaiki cara komunikasi, berpengetahuan luas, menghasilkan uang dan menambah relasi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Manfaat pembelajaran kita hari ini sudah dibacakan oleh temanmu. Ada berapa manfaatnya? 5. Ada 5 manfaat kita belajar menulis cerpen. Yang pertama, meningkatkan pola pikir. Yang kedua apa? Mengendalikan emosi. Yang ketiga, Memperbaiki cara komunikasi. yang keempat, Berpengetahuan luas.
dibagi langsung ya. Dibagi langsung satu. Dibaca dan dipahami cerpennya ya. Dari contoh cerpen yang telah Ibu bagikan, siapa yang bisa menentukan struktur dari cerpen itu bagian orientasi angkat tangan? Ya, kamu silakan berdiri nak. Sudah 4 hari nelayan-nelayan tak bisa turun ke laut. Pada malam hari, hujan lebat turun, gemuruh gelombang, tiupan angin kencang di kegelapan malam seolah-olah memberi tanda bahwa alam sedang murka, laut sedang marah. Bahkan bintang-bintang pun seolah tak berani menampakkan diri. Ya, itu dia bagian orientasi dari cerpen yang telah Ibu bagikan. Silakan duduk, tepuk tangan dulu. Siapa yang tahu rangkaian peristiwa dari cerpen yang telah Ibu bagikan? Iya, kamu. Silakan berdiri nak. Buat suaranya ya. Namun selama hari-hari sulit itu, ada pesta di rumah Pak Yus. Tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun, dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa seperti para tetangganya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baca dulu. Baca. Oke, silakan dibuka dulu LKPD-nya, dibaca dan dipahami dulu. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan kepada Ibu. Kenapa itu? Oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jangan ada yang tidak ikut berdiskusi.
presentasi adalah ayah dan ibu belum pulang dari kantor. Mbak Asti dan Mas Pur pergi kuliah. Kawan bermain ini, Oni sedang petik kuning. Kita Rangkaian peristiwa sudah tidur saja Li, usul Mbok Nah. Orang tidak mengantuk disuruh tidur. Lili menggerutu. Atau tidak main ke rumah Dede biar Mbok antarkan. Mbok Nah menawarkan. Males rumahnya jauh. Komplikasinya adalah ya sudah kesukaan orang kan lain-lain. Kita lihat saja nanti nenek bawa obat bosan yang bagaimana. Kata Mboknya. 40 menit kemudian nenek datang. Lili menyambutnya dengan gembira. Nenek mengeluarkan beberapa buah buku dari tasnya. Ya obat bosannya. Solusinya. Lili mulai membaca, ternyata menarik juga. Nenek tersenyum dan berkata, kamu sudah kelas 4 sayang. Sekali kalau belum mengenal banyak cerita yang bagus. Sebetulnya kamu bukan hanya buku cerita, tetapi ada juga buku tentang berbagai pengetahuan. Misalnya, kamu mau tahu soal minyak tanah atau cara. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin mengkritik hasil dari diskusi kami, dipersilakan. Kelompok kami, presentasi kelompok senja terindah sudah bagus. Semua sudah jelas dipaparkan kelompok tersebut. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok senja terindah. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari presentasi yang telah kalian lakukan. Yang pertama, cerpen yang sudah kalian karang itu atau yang kalian buat itu sudah cukup bagus. Yang berikutnya, pada saat membaca ada tadi beberapa teman kalian suaranya terlalu pelan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, kamu silakan berdiri. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra berupa prosa yang menggambarkan suatu tokoh serta lingkungannya yang disertai dengan bermacam permasalahan yang menimpanya serta bagaimana solusi memecahkan masalah tersebut. Cerpen juga memiliki struktur, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Oke, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan dulu. Ya, itu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan berdiri. Menurut saya Bu, waktu yang diberikan kepada kami untuk mengarang sebuah cerpen sangatlah sedikit. Pada pertemuan minggu yang akan datang, kita tidak lagi mempelajari mengenai cerpennya. Kita sudah masuk ke topik pembahasan yang baru. Silakan kalian pelajari di rumah, baca-baca materi halaman 89 mengenai tanggapan dengan santun. Memberi tanggapan dengan santun. Teman-teman semuanya, kita harus paham bahwa kepintaran tidak menjamin kita untuk bisa menjadi orang yang sukses. Tapi hal yang menjamin kita bisa jadi orang yang sukses adalah karakter yang ada dalam diri kita. Itulah kenapa kita sering menemukan ada orang pintar tapi suksesnya biasa aja, benar kan? Tapi ada orang yang pintarnya biasa-biasa aja, tapi dia bisa luar biasa sukses. Ternyata yang membuat dia sukses bukanlah kepintaran yang ada di dalam dirinya, melainkan kejujurannya, kesabarannya, keuletannya, ketekunannya. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita